Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Marilah di pagi hari baru ini, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, tak henti-hentinya kami memanjatkan pujian syukur atas anugerah kehidupan yang boleh Engkau nyatakan lagi kepada kami di awal hari baru ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa melindungi, mendampingi, dan menjaga kami, sehingga kami di hari yang baru ini boleh memperoleh kekuatan, kesehatan, dan nafas hidup dalam memulai lagi seluruh perjalanan aktivitas karya pelayanan kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memenuhi hati, budi, dan pikiran kami dalam mendengar dan merenungkan sabda-Mu yang senantiasa menjadi pedoman dan penuntun di jalan hidup kami, khususnya dalam menjalani karya pelayanan kami hari ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan perantaraan Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Unta mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain lagi, salah satu muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus tidak ada tawar-menawarnya. Selalu harus sepenuh hati dan seluruh jiwa raga diserahkan untuk melaksanakan atau menjalankan karya perutusan, karya pelayanan yang dipercayakan kepada pengikut Kristus. Seperti tadi disampaikan dalam Injil, unta mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itulah tanggapan Yesus kepada ahli Taurat yang mencoba untuk mendekati Yesus, mengikuti jalan yang dikehendakinya. Begitu pula dengan seorang murid yang mau mengikuti Yesus. Ia mengatakan bahwa ia akan pergi mengikuti Yesus, namun izinkanlah ia untuk pergi menguburkan dahulu ayahnya yang telah meninggal. Apa yang menjadi tanggapan Yesus lewat tawaran-tawaran ini? Yesus mengatakan bahwa ikutlah aku dan biarlah mereka melaksanakan apa yang menjadi kehidupan, apa yang menjadi
pekerjaan, dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, perjumpaan antara Yesus dengan kedua orang tersebut menggambarkan pentingnya kesetiaan dan kesiapsediaan untuk melepaskan keterikatan-keterikatan dalam diri, terlebih khusus dalam kehidupan duniawi yang senantiasa menjadi penghalang atau penghambat dalam mengikuti Yesus. Tantangan yang diberikan oleh Yesus kepada para pengikutnya adalah bahwa kita tidak mengikuti dengan mudah atau dengan mulus-mulus, melainkan dengan penuh perjuangan dan penuh pengorbanan. Di sini Yesus menuntut kesetiaan dan ketaatan yang sepenuhnya. Bagaimana pengikut Kristus itu mampu menjalani tugas yang dipercayakan dan yang diberikan kepadanya. Kesetiaan kepada Yesus seringkali mengharuskan kita untuk mengorbankan segala sesuatu, termasuk kenyamanan diri, tanggung jawab, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang masih menjadi penghalang atau penghambat dalam menjalani tugas perutusan, tugas panggilan dalam mengikuti jalan Yesus sendiri. Untuk itu, Yesus menekankan kepada kita agar kita sungguh-sungguh siap dalam melaksanakan tugas perutusan yang dipercayakan kepada kita. Apa yang perlu kita prioritaskan dalam menjalani tugas panggilan ini, yakni kesetiaan dan ketekunan untuk melaksanakan apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam tugas dan karya pelayanan kita. Semoga kita yang boleh mengikuti Yesus sungguh-sungguh menyerahkan diri secara totalitas kepadanya agar kita dimampukan untuk boleh menyalurkan kasih-Nya kepada semua yang membutuhkannya. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami memohon kekuatan dan kebijaksanaan daripada-Mu, agar kami dapat memprioritaskan kehendak-Mu di atas segala-galanya, dalam mengikuti jalan yang telah Engkau tunjukkan. Anugerahkanlah rahmat-Mu kepada kami, dalam melaksanakan tugas panggilan kami, lewat pelayanan kami setiap hari. Semoga berkat-Mu senantiasa menuntun kami untuk boleh membagi kasih kepada semua orang dalam karya perutusan kami, tanpa dihalangi dan dihambat oleh berbagai hal yang senantiasa menjadi penghambat dalam tugas karya pelayanan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu Bapa dengan perantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.